Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam pembelajaran fisika. Pada kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi dengan membahas berbagai contoh soal. Oke, soal yang pertama, momen gaya yang besarnya 200 Nm dihasilkan oleh gaya yang besarnya 100 Newton yang bekerja tegak lurus terhadap lengan momen. Panjang lengan momen itu adalah, kita perhatikan, ini F ini adalah gayanya dan R ini adalah lengan momennya. Rumus yang digunakan, torsi sama dengan F kali R. Torsi ini momen gaya, F adalah gaya, dan R panjang lengan momen. Maka hitungannya 200 sama dengan 100 kali R, maka diperoleh R-nya adalah 2 meter. Oke. Soal berikutnya. Batang AB yang panjangnya 1,2 meter, masanya diabaikan, dipengaruhi 3 buah gaya, FA 10 Newton, FB sama dengan FC 20 Newton, seperti pada gambar. Jika jarak AB sama dengan 2AC, AC sama dengan 2AP, maka besar momen gaya terhadap titik P adalah AB 1,2 meter, itu sama dengan 2AC, berarti AC-nya 0,6 meter, AC sama dengan 2AP, AC-nya 0,6 meter, 2 kali AP, berarti AP-nya 0,3 meter. Ya. Kita uraikan dulu, gaya FC menjadi komponen yang sejajar dengan batang AB dan yang tegak lurus terhadap batang AB. Yang sejajar warna kuning ini adalah FCX dan yang tegak lurus adalah FCY yang berwarna biru ini. Yang akan menghasilkan momen gaya itu adalah yang FCY. Karena FCX-nya melalui garis kerjanya melalui titik P. Maka persamaannya adalah torsi terhadap titik P itu AP lengan momen dikalikan dengan gaya. Gayanya FA dikurangi FC dikalikan dengan FCY dan CB dikalikan dengan FB. Kenapa ini tandanya negatif? Karena kalau kita lihat dari titik P, kalau batang ini didorong searah dengan FCY, maka berputarnya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Sementara FA itu searah dengan arah jarum jam. FB juga itu akan searah dengan arah jarum jam. Jadi kita ambil yang searah jarum jam positif, yang berlawanan negatif. Kemudian kita masukkan bilangannya. Ya, FCY ini adalah FC sinus 30 derajat. 20 kali sinus 30 derajat. Itu sinus 30 derajat setengah, hasilnya 3 minus 3 ditambah 12. Maka torsi total terhadap P atau momen gaya terhadap titik P adalah 12 Newton meter. Soal berikutnya. Gaya sebesar 100 Newton menekan ujung batang secara tegak lurus terhadap batang. Jika gaya itu menekan batang pada jarak 75 cm dari ujung batang, maka besar momen gaya yang bekerja pada batang itu adalah, perhatikan ilustrasinya, ini gayanya 100 Newton, menekan pada titik B, ini panjangnya, jarak dari ujung batangnya A, dari A ke B adalah 75 cm. Ingat, kita harus mengubah semua satuan ke dalam sistem SI, sistem internasional. Jadi 75 cm ini menjadi 0,75 meter. Rumusnya tetap torsi sama dengan F kali R, maka torsinya 100 Newton kali 0,75 meter, maka torsi yang dihasilkan atau momen gaya yang dihasilkan 75 Newton meter. Nomor 4. Sebuah benda bermasa M dipaksa bergerak melingkar dengan jari-jari awal R1 dan kelajuan V1 pada medan licin oleh seutas kawat ringan yang melalui lubang di pusat meja. Kawat ditarik ke bawah sehingga mengurangi jari-jari orbit menjadi R2.
Kelajuan V2 dari benda ketika bergerak dalam lingkaran dengan jari-jari R2 dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan. Kasusnya di sini adalah kasus untuk hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut itu adalah L awal sama dengan L akhir. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal itu adalah I kali momentum sudut awal itu I kali omega. Ya, I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. I1 M1 kali R1 kuadrat dikalikan V1 per R1 sama dengan M2 kali R2 kuadrat dikalikan V2 per R2. Maka persamaan akhir yang bisa digunakan untuk mencari V2 adalah M1 V1 R1 sama dengan M2 V2 kali R2. Soal berikutnya. Resultan gaya yang sejajar seperti terlihat pada gambar terletak pada soal seperti ini, kita menginginkan atau kita bisa mengasumsikan atau menganalogikan, kita akan mengganti seluruh gaya ini dengan sebuah gaya yang memiliki efek yang sama dengan keempat buah gaya yang digantikannya. Baik efek nanti secara translasi, jumlah gayanya, maupun secara rotasi momen gayanya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu, kita mencari resultan gayanya. Resultan gayanya kita jumlahkan semua gaya yang ada di sini, ya. Karena ini sudah ditentukan positif negatifnya, kita tinggal jumlahkan saja. F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Ini 4 ya, minus 2 tambah 5 tambah minus 10. Ini sudah ditentukan, maka hasilnya adalah minus 3 Newton. Ini adalah resultannya. Ini efek untuk translasinya. Kalau untuk rotasinya, dia harus tentukan letaknya di sebelah mana, di sebelah kanan, di sebelah kiri, sehingga menghasilkan efek momen gaya yang sama terhadap titik pusat koordinat ini. Persamaannya, misalkan kita letakkan R ini di jarak tertentu, ya. Saya buat dulu ini, misalkan gayanya kita simpan di sini, misalkan ini R, ya. Nah ini jaraknya X dari titik pusat koordinat ini, maka persamaannya R kali X itu sama dengan F1 kali X1, F2 kali X2, F3 kali X3 ditambah dengan F4 kali X4. Masukkan angkanya, maka kita akan memperoleh minus 3X sama dengan minus 26, X-nya sama dengan minus 26 per minus 3, atau 26 per 3. Nomor berikutnya. Suatu sistem dirangkai seperti gambar di samping. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka besarnya gaya F adalah, ini juga sama, prinsipnya ini menghasilkan momen gaya, muternya ke sana. Yang ini juga menghasilkan momen gaya, muternya ke sana. Nah, supaya seimbang, dalam keadaan seimbang, momen gaya oleh gaya di kiri harus sama dengan momen gaya-gaya di kanan titik tumpu ini. Nah, caranya bagaimana? Momen gaya yang di kiri adalah FB kali AB. Ini B kali AB sama dengan FC dikalikan dengan AC. Ini FC dikalikan dengan AC. FB-nya 200 Newton, HB-nya 4 meter, sama dengan FC dikalikan 8 meter. Ketahui FC-nya F, maka 800 Newton meter sama dengan F kali 8 meter. Maka F-nya adalah 800 dibagi 8 sama dengan 100 Newton. Ya, demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan soal nomor berikutnya di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.